Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, berkat karunia, rahmat dan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Dan setelah kita menerima karunia hujan yang cukup banyak, ini menambah syahdu dan imannya perjumpaan kita insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita masih berada di bulan Rajab, bulan bahagia, bulan ibadah, bulan zikir dan ketaatan, bulan milad atau wilad Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan para imam yang lain. Maka kita sebaiknya mengenang dan meningkatkan pengandalan kita, ma'rifah kita kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, 3 bulan yang agung dan mulia. Dikatakan bahwa bulan Rajab sebagai muqaddimah agar kita bisa memasuki bulan Sya'ban yang lebih mulia. Dan bulan Sya'ban sebagai muqaddimah agar kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang termulia. Jadi bulan suci Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulu para bulan, sehingga lebih dan paling utama dibanding bulan-bulan yang lain. Nah, pada bulan Rajab ada satu peristiwa, itu miladnya Imam Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal, tidak asing lagi. Dan berbicara masalah keutamaan dan fadhil beliau, tentu tidak akan habis-habisnya dan tidak akan kita bisa menjangkaunya karena tinggi dan luasnya derajat beliau, baik di sisi manusia apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik sekali mendengar ceramah dari Rahbar Imam Al-Khamenei. Beliau menyinggung dan mengatakan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah kalah dalam peperangan. Ini luar biasa pernyataan beliau. Dan kenyataan demikian bahwa Islam itu bisa tersebar dengan pedangnya Imam Ali, dengan syajaahnya, keberaniannya. Ya, ini luar biasa. Dan kita bisa lihat sejarah, walaupun sebagian ditutup-tutupi, tetapi kalau kita membuka buku-buku sejarah, kita lihat kitab-kitabnya yang ada di rak-rak para ulama kaum muslimin, maka akan terdapat di sana tentang bagaimana beliau memimpin peperangan, mengatur strategi peperangan dan lain sebagainya. Dalam perang Uhud misalnya, walaupun kaum muslimin dianggap kalah waktu itu, tapi di situ justru malah menampakkan keberanian Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang mati-matian membela Rasulullah, sementara sebagian besar sahabat kabur meninggalkan medan Uhud. Di mana ketika Rasulullah berpesan jangan sampai ya para ahli pemanah itu meninggalkan bukit Uhud, baik kalah ataupun menang.
dan ketika mereka menang, rupanya tertekan harta rampasan. Ghanimah mereka berebut. Akibatnya Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Maka barisan kaum muslimin di medan Uhud itu, di bukit Uhud, ya kocar kacir. Sehingga banyak sahabat yang besar-besar, si sahabat Umar, Abu Bakar, yang lainnya itu kabur. Bahkan ada yang kabur sampai 3 hari malah kabarnya dalam sejarah seperti itu. Sehingga Imam Ali menampakkan di sini keberaniannya, kegagahannya dan pemberian pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu keutamaan yang tidak ada pada sahabat yang lain sama sekali. Dalam perang Khandaq begitu juga. Beliau menampakkan keberaniannya. Dan dalam semua peperangan beliau menampakkan keberaniannya. Sehingga tidak ada sahabat seorang pun yang menandingi kegagahan, keberanian, keberhasilan beliau. Misalnya dalam kaitan dengan masalah derajat atau maqam ma'nawiyah, kedudukan ruhaniyah, maqam ma'nawi beliau, tidak ada seorang sahabat pun yang bisa menjangkau kedudukan dan ketinggiannya. Itu maqam ma'nawi beliau. Dalam bidang pengetahuan misalnya, beliau kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hanya Imam Ali yang menjadi bab ilmi Rasulullah, pintu ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bertanya, apakah pintu ilmu Rasulullah itu khusus Imam Ali saja, ataukah juga imam yang lain? Nah, kalau kita membaca hadis-hadis, ketika ditujukan untuk nama imam, itu ada pembahasan ilmiah. Apakah nama ini syakhsi ataukah nau'i? Ada 2 di situ. Syakhsi ataukah nau'i? Syakhsi pribadi, hanya beliau. Kalau nau'i, lihat kedudukannya. Kalau ana madinatul ilmi, aku adalah kota ilmu, itu Rasulullah sudah jelas. Tidak ada yang lain. Itu Nabi Muhammad, itu Rasulullah. Itu sudah jelas. Nah, wa aliyun babuha, apakah alinya ali syakhsi ataukah ali nau'i? Kalau ali syakhsi pribadi berarti imam yang lain tidak termasuk bab pintu ilmu Rasulullah. Kalau alinya ali syakhsi. Tapi ulama mengatakan bahwa alinya bukan ali syakhsi, ali nau'i. Artinya beliau sebagai pintu kota ilmu Rasulullah karena beliau sebagai wali, sebagai wilayah, sebagai wasi. Ketika beliau sebagai wali, sebagai wasi, maka wasi-wasi berikutnya pun sebagai bab ilmi Rasulullah juga. Begitu. Namanya ali nau'i. Melihat kedudukannya, melihat wilayahnya, bukan melihat pribadi beliau. Sebab kalau ali syakhsi berarti yang lain, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Abidin, terus Imam Ja'far Shadiq sampai ke Imam Jaman, bukan pintu ilmu Rasulullah. Kalau ali syakhsi, tapi alinya di sini wa aliyun babu ali nau'i, merujuk kepada masalah wilayah, sehingga para imam yang setelahnya sampai pada Imam Jaman, semua mereka adalah pintu ilmu Rasulullah. Ya. Itu maksud pada ali nau'i. Nah, jadi kita memiliki di sini 13 bahkan 14 kota ilmu Rasulullah, pintunya 13. Termasuk Sayyidah Fatimah Zahra, bahkan beliau ummul a'immah, lebih dari itu. Yang 12 jelas semuanya pintu ilmu Rasulullah. Sehingga ketika ilmu itu tidak bersandar, tidak bersanad, tidak bersambung kepada salah seorang imam ini, maka dia akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu pasti. Ketika ilmu itu bersambung sanadnya kepada salah seorang imam ma'sum ini, bermata rantai, maka tentu dari Rasulullah, itulah ilmu yang benar. Berarti ketika seseorang pelajari ilmu dan sanadnya langsung bersambung kepada salah seorang imam ma'sum, berarti orang ini belajar lewat pintu ilmunya Rasulullah. Ketika belajar suatu ilmu yang mengajar, kemudian bersambung kepada yang lain, bukan pada salah seorang imam ma'sum ini, imam 12, berarti tidak lewat pintu ilmu Rasulullah, akan menyimpang nanti. Nah, ketika menyimpang tentu akan kemana-mana. Dan penyebab utama kerusakan di muka bumi ini
penyebab kehancuran, kehancuran moral, kehancuran material, kerusakan di daratan, di lautan, semua kerusakan sampai sekarang itu karena tidak mengambil ilmu dengan sanad yang bersambung kepada salah seorang imam ma'sum. Jadi siapapun orangnya, ketika tidak mengambil ilmu dari bab ilmu Rasul ini, maka dia akan menyimpang. Siapapun dianggap yang tersesat itu, dan tidak akan sampai nanti ke akhirat. Akan ada proses pengadilan yang sangat berat. Itu makna ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini salah satu kedudukan makam Imam Ali yang sangat luas, sangat dalam, sangat tinggi. Beliau pintu ilmu Rasulullah. Tapi akan disayangkan beliau diabaikan, beliau dicampakkan, beliau diusir, bahkan beliau dibunuh dengan sepenuh kezaliman. Ya. Nah, salah satu kedudukan makna beliau yang mungkin juga sulit untuk kita pahami adalah beliau sampai kepada makam hakul yakin, pada puncak mukasyafah, puncak syuhudi bagi para urafa. Ini yang kita tidak paham. Ya. Sehingga kalau kita paham ini, bahwa seseorang ketika mencapai makam hakul yakin pasti masuk, pasti nggak meleset. Orang yang mencapai ilmu yakin saja bisa maksum, apalagi ke hakul yakin. Kenapa kita ragu? Kan Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, para ulama menjelaskan bahwa keyakinan itu ada 3 tingkatan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ini kan luar biasa. Ini 3 tingkatan. Nah, kita ke ilmu yakin saja belum tentu. Beliau melewati ilmu yakin, yakin hakul yakin, hingga mencapai puncak mukasyafah. Nah, pada kondisi seperti ini, maka beliau mengatakan, lau kusyifa liyal ghita mazdadtu yaqinan, kata Imam Ali. Lau kusyifa, kalau disingkap, dibuka tabirnya, hijabnya bagiku. Al ghita, tutup tabir. Kalau tabir semua dibuka bagiku, mazdadtu yaqinan, aku tidak bertambah keyakinanku, karena sudah mentok, sudah terbuka semuanya. Jadi tidak ada makna untuk terbukanya tabir. Nah, sementara hijab itu ada hijab material, hijab materi, hijab duniawi, ada hijab ma'nawiyah yang sangat berat. Ya, kita masih berada dalam hijab-hijab ini. Dan hijab juga bergradasi dengan tingkat. Hijab kita berbeda-beda. Misalnya contohnya cinta kepada materi, pada duniawi. Materi apa saja lah yang masih kita cintai, kita gandrung. Apa contohnya? Misalnya HP lah. Kita cinta sama HP. Nah, tadi kita cinta, kalau kita kehilangan kita menyesal sekali. Kita cinta namanya, menyesal karena duniawi. Itu sebagai hijab. Itu hijab materi. Ada hijab manawi, ilmu pengetahuan. Ilmunya ada, ilmunya dalam paham, tapi masih bisa menjadi hijab. Kenapa? Bisa congkak, bisa sombong, bisa takabur. Nah, iblis jatuh pada hijab manawi ini. Beliau punya ilmu. Bahkan iblis menguasai semua bahasa, menguasai Al-Quran dan yang lainnya. Iblis itu gurunya para malaikat, luar biasa. Tapi karena dia aba wastakbar, dia menolak, nggak mau sujud, istakbar, congkak, sombong, jadi hijabnya wakana minal kafir, dia jatuh. Iblis yang sangat alim dan kita nggak ada apa-apanya jatuh, gimana kita? Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak minta dirangkul, diseret, digandeng oleh imam zaman, kita sudah akan tersesat. Itu hijab manawi. Ya. Untuk membahas masalah ilmu yakin, kemudian ainul yakin, hakul yakin, tentu bahasanya yang sangat panjang. Yang jelas bahwa Imam Ali bin Abi Thalib sampai pada hakul yakin. Artinya kalau ilmu yakin itu hanya ilmu pengetahuan, tapi dengan argumen. Dan keyakinan di sini keyakinan yang nyata, yang dengan argumen, ilmu yakin. Karena masih banyak di antara kita punya keyakinan, tapi bukan dengan argumen, tapi dengan ikut-ikutan. Ya. Islam benar. Kata siapa? Ya ikutan rame. Oh, kata Ustaz. Ya. Makanya kalau keyakinan dengan dasar ikut-ikutan atau katanya, tapi yakin, itu akan mudah dirobohkan. Ya. Misalnya ada seseorang, katakanlah, seseorang dia ingin berobat ke dokter. Ada seorang ingin berobat ke dokter.
Nah orang ini bukan dokter, dia orang awam. Ingin berobat ke dokter spesialis, kan tanya dulu kan, dokter di mana, rumah sakit yang mana, kan banyak dokter disuruh pilih dulu, kan nggak tahu. Berarti untuk memilih dokter harus dengan bertanya. Bertanya luar ini siapa dokter yang saya rujuk, yang misalnya kalau dia katakanlah kalau sakit gigi, spesialis dokter gigi. Tanya pada si A misalnya, oh di rumah sakit itu dia spesialis gigi yang bagus, yang terkenal, namanya Fulan. Ya sudah nggak ragu lagi. Oh, percaya orang ini satu. Tanya pada orang kedua begitu juga. Orang ketiga sama jawabannya. Orang banyak mengatakan begitu. Iya dia dokter ya bagus, spesialis dia terkenal. Sana sudah. Nah orang ini yang bertanya mau berobat, dia yakin nggak? Yakin. Dari mana yakinnya? Karena banyak bertanya, banyak jawaban sehingga dia merasa yakin bahwa dokter yang akan dia rujuk dokter si Fulan itu yang dia katakan spesialis gigi. Ketika orang ini mau berjalan ke dokter, misalnya ketemu seseorang, kenalannya. Ini kenalannya kuliah di ke dokter misalnya. Kamu mau kemana? Aku mau berobat ke dokter kaki gigi. Dokter siapa? Ke dokter Fulan. Yakin. Kata siapa? Kata mereka semuanya. Ya. Enggak, bukan yang itu. Ada lebih bagus. Nah. Yang lebih bagus siapa? Dia orang kuliah di kedokteran yang sudah terkenal. Yang lebih bagus siapa? Dia memperkenalkan. Dan menjelaskan dalilnya, saya kenal dia guru saya misalnya, dia praktek sekian tahun macam-macam. Runtuhlah keyakinan yang pertama ini. Yang dia bina dari mana? Dari pandangan atau kata orang lain. Itu keyakinan yang katanya akan runtuh dengan keyakinannya, dengan argumen. Nah kita ini di Ahlul-Bait berusaha mencapai keyakinan dengan argumen, bukan katanya. Dan kebanyakan kaum muslimin beragama dengan katanya. Sangat disayangkan. Sehingga kajian-kajian akidah sedikit sekali. Fikih sedikit sekali. Akhlak sedikit sekali. Jangankan di Ahlus-Sunnah, di Ahlul-Bait kajian seperti ini yang runut. Baik akidahnya, fikihnya, akhlaknya sangat sedikit. Apalagi di kalangan mereka. Yang banyak ceramah-ceramah umum sifatnya. Sehingga keyakinan yang katanya itu sekedar ngaji kuping mudah diruntuhkan, mudah sirna. Nah, Imam Malik keyakinan ilmu yakin dengan argumen, bahkan mencapai ainul yakin, itu melihat langsung. Kalau ilmu yakin seperti terjadi kebakaran, kata orang hati-hati bisa ada terjadi kebakaran. Yang menyampaikan itu banyak orangnya dan dipercaya. Ya, itu namanya ilmu yakin. Ketika dia mendekat, oh ada tanda asap besar sekali. Nah, dia tambah yakin. Ya. Nah orang yang di sana merasakan kebakaran di gedung, dia hakul yakin, dia merasakan kebakaran betul. Mau ragu gimana? Nah tangga-tangga ini, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, tangga-tangga untuk mencapai kemaksuman, ismah, keterjagaan, terjaga dari kesalahan, dari dosa, kehilapan, dan dari berbagai hal yang orang bisa menyimpang. Itu namanya ismah, keterjagaan. Dan upaya kita untuk mencapai isma maksum yang lebih tinggi lagi. Karena kita semua wajib untuk mencapai makam isma dengan usaha ikhtiar masing-masing. Isma keterjagaan. Ya. Misalnya sekarang kita di sini. Kita di sini sedang berkumpul, sedang mengaji. Dan kita terjaga dari minum khamr, berbuat zina, main judi, dusta, macam-macam. Banyak kejahatan-kejahatan, maksiat yang kita terjaga. Ya, ketika berada di sini dan kita masuk dari sisi itu. Begitulah ketika seseorang meningkatkan ilmunya, pengetahuannya, maka ismanya akan semakin tinggi. Jadi isma itu wajib bagi setiap orang. Bukan saya imam masum, kita pun masum. Ya. Sekarang kita masum dari apa? Kita akan mencuri. Kita mencuri enggak? Enggak. Kita masum dari satu hal ini mencuri. Kita korupsi enggak? Masum dari rokok, ya. Berarti nggak merokok masuk. Tapi kalau lagi sakit ya. Jadi semua orang wajib mencapai tingkat isma masuk keterjagaan, kesalahan, dosa, dan hal-hal yang membahayakan, terutama yang menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Wajib. Jadi masuk bukan saja milik imam, kita pun wajib. Kita hanya mendekati kepada mereka dan kita dibimbing oleh mereka. Ketika dokter sudah masuk, tahu tentang makanan, minuman, obat-obatan, yang bukan dokter dibimbing, dikasih tahu, karena dokter sudah tahu.
Nah, Imam Ma'sum memiliki ilmu yang pada puncaknya membimbing kita supaya kita dibawa kepada tingkatan ma'sum yang lebih tinggi lagi. Jadi bagi orang yang meragukan tentang ismah para imam ma'sum, biar mereka sampai pada tingkatan hakul yakin, ya karena mereka tidak paham tentang tingkatan ilmu pengetahuan. Ada ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Sehingga kalau kita mengkaji tentang tingkatan ilmu ini, kita tidak ragu sedikit pun tentang bahwa para imam ma'sum itu betul-betul terjaga dari kelalaian, kealpaan dan kelupaan. Sehingga kata beliau, lau kusyifa liyal ghita mazdadtu yakinan. Ya. Ini satu poin. Masalah mukasyaf, masalah kasyaf itu ada misalnya di sebuah ayat yang berbunyi, ini pun pembahasannya panjang tentunya, saya singgung sedikit saja. Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ya, ada ungkapan kasyaf, ada ungkapan ghita dalam ayat ini. Sejalan sesuai dengan ungkapan Imam Malik tadi, lau kusyifa liyal ghita mazdatu yaqinan. Allah mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin, dulu kamu lalai, kamu tidak sadar, kamu lupa, ghaflah, min haja, dari semua ini, karena terbelenggu dengan hijab materi, hijab maknawiyah, namanya ghaflah, lalai, sehingga kita tidak mengingat Allah, lupa daratan. Kemudian fakasyafna anka ghita'aka, kata Allah, maka kami buka tabir itu, ghita'aka, tabirmu al-yawma, pada hari ini, fabasarukal yawma hadid, maka pandanganmu menjadi jelas, menjadi terang. Nah, ayat ini buat para nabi, buat para imam ma'sum, buat Imam Ali itu sudah selesai. Mereka sudah dibuka tabirnya. Ketika mukasyafah, jadi melihat setiap hakikat amal perbuatan. Begitu. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Karena hakikat amal sangat sulit kita pahami. Misalnya kalau kita mengkaji Al-Quran tentang ayat ghibah, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ay yaqula lahma akhimatan, apakah kalian suka makan daging bangkai saudara kalian? Maka tentu tidak akan suka. Ghibah di sini Allah melukiskan bahwa menggibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Ada dua ulama di sini. Pertama mengatakan bahwa menggibah itu seperti menggibah dengan lisan, membuka aib orang lain, itu seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Dosanya sangat besar. Itu masih seperti, masih jauh. Tapi ada pandangan yang kuat. Semua ulama Ahlul Bait, semua ulama Syiah mengatakan bahwa itu bukan seperti. Di sini hakikatnya. Berarti kalau hakikatnya betul-betul terjadi, ketika orang menggibah, lahiriahnya, materialnya dia sedang bicara dengan kata-kata yang buruk, membuka aib seseorang, tapi batinnya dia sedang betul-betul memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Itulah hakikat amal. Sehingga kalau ada orang sedang menggibah, kita melihatnya, kita nggak kelihatan, kita nggak tahu. Kalau misalnya para urafa, misalnya para aulia Allah, rahabar misalnya, ada melihat orang sedang menggibah, berarti rahabar melihat dia sedang makan daging bangkai saudaranya. Hakikatnya begitu, seperti itu. Atau seperti anjing, makin badan pada zahinya. Bisa memakan harta anak yatim. Ya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang makan harta anak yatim atau harta yang bukan haknya, seperti mencuri, korupsi, berarti dia memakan api, memasukkan api ke dalam perutnya. Kata pertama itu seperti, kata kedua enggak, hakikatnya yang dia makan mungkin makanan enak dari uang hasil korupsi, uang hasil mencuri, lahiriannya enak nikmat, tapi pada hakikatnya dia sedang memakan api dalam perutnya, seperti itu. Itu namanya hakikat amal. Nah, orang tertentu melihatnya langsung dia sedang memakan api, begitu. Itu namanya ke alam mukasyafah. Itu namanya hakikat amal perbuatan kita nggak bisa melihatnya, ya. Sehingga semua kita ini dan semua orang itu ada hakikat batinnya yang menyertainya. Setiap orang tanpa kecuali ada hakikat batinnya yang menyertainya. Dan hakikat batinnya itu adalah namanya tajasumul amal, yang dia ciptakan dari amal perbuatannya. Jika kalau seorang arif, seorang aulia Allah melihat misalnya orang yang pembunuh, maka orang arif melihatnya dia seperti
Misalnya wajahnya wajah serigala atau anjing yang buas atau macan begitu. Ya. Itu sampai ke tingkat mukasyafah. Itu masih tingkatan rendah. Sebagai contoh misalnya ada seorang ulama masih berpindah dari tingkatan biasa ke tingkatan mukasyafah. Ulama biasa. Ya dia minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah mata batinku, aku ingin melihat orang-orang yang ada di luar ini. Doanya terkabul, Allah bukakan hijabnya, dia keluar. Dia keluar rumah, lihat orang di jalanan, nggak ada manusia. Ada yang kera, ada yang harimau, ada yang serigala, ada yang anjing, semuanya nggak ada. Karena amal perbuatan mereka buatan hewan, sehingga badan derajat mereka seperti itu. Dia nggak kuat melihatnya, ya Allah nggak kuat, mereka dikembalikan lagi. Itu namanya mereka hakikat amal perbuatan. Itu masih tingkat awal. Nah Imam Malik sampai pada hakul yakin lebih daripada itu, sehingga ismanya betul-betul tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ayat yang berbunyi fakasyafna anka ghita'aka, buat kita semuanya dan buat semua manusia nanti dibuka saat meninggal dunia. Ketika kita nanti sudah akan meninggal dunia, napas sudah hampir terakhir, dibuka hijab itu, diperlihatkan amal ibadah kita. Bahkan bagi orang-orang yang berwilayah pada ahlul bait, karena cinta pada ahlul bait, akan datang Rasulullah, datang Sayyidah Zahra, datang Imam Ma'sum, datang semuanya di hadapan kita. Orang-orang yang berada di sekitar kita, mereka nggak melihat. Kita dibuka hijab, kita berwilayah, kita tersenyum, bahagia, gembira, karena kita disambut oleh mereka, dijemput untuk menuju ke alam barzah, meninggal. Jadi setiap orang yang akan meninggal dibuka hijabnya. Kata Allah, fakasyafna anka ghita'aka, kami buka tutup kalian. Buat kita karena kita banyak dosa, kan sekarang. Berkaya kabar sekarang sudah dibuka, sudah tahu bagaimana kondisi Israel, Zionis, sudah tahu, sudah jelas. Sehingga beliau mengatakan kita akan nanti bisa sholat di Maqdis, sehingga mampu melakukan penyerangan, sehingga bisa punya target yang sangat presisi. Karena sudah ada mukasyafahnya. Sehingga peperangan dalam tingkatan seperti ini pun, tingkatan internasional, mustahil bisa menang kalau tidak mencapai tingkat mukasyafah. Bahkan ulama juga, ketika ulama belum ketika mukasyafah, ya masih ada kesulitan juga untuk menentukan hukum atau membuat keputusan yang pas. Nah kasih contoh begini, ini panjang nih, nggak apa-apa ya. Mungkin pernah sampai ke juga wallahu alam. Pernah kaum Syiah di India itu, masjid mereka direbut oleh kaum Syekh. Mereka sedikit orang Syiah itu. Direbut, ya sudah diambil. Ada mereka telepon menghubungi salah seorang marja ulama di Irak. Kata ulama di Irak itu kan marja, kalian sedikit. Kalian mau melawan, kalah, jangan dilawan. Kalian sedikit. Mereka nggak puas rupanya. Wah ini kita nggak puas jawaban begini. Mereka telepon hubungan ke Imam Khomeini. Siapa tuh Imam? Imam berani luar biasa. Semua ulama takut ketika peristiwa Salman Rushdie kan, Imam sendirian, luar biasa. Kita nggak mungkin bisa kuat, nggak mampu untuk mengkaji keberanian Imam luar biasa. Ini baru Imam Khomeini, belum Imam Ma'sum. Nah, mereka menghubungi Imam Khomeini, kata Imam, lawan sampai titik darah penghabisan. Kata Imam Khomeini. Wah ini jawaban mereka. Mereka melawan, menang. Apakah jawaban Imam dari Al-Quran? Enggak. Ini pertanyaan bukan dari Al-Quran, bukan hadis, bukan hukum. Apakah Imam menjawab dengan dasar hadis? Mana hadisnya Imam? Yang ada hadisnya. Apa dasarnya? Mukasyafah. Melihat Imam, ada tabirnya seperti itu. Rasul melihat ketika batu di Khandaq itu dipecah, ada kilatan, Rasul melihat akan dikuasainya Persia. Itu namanya mukasyafah seperti itu. Ya. Ya itu untuk orang seperti Rabar memiliki tingkat mukasyafah yang kita tidak ragu lagi. Ya, akan mengalami kemenangan insya Allah. Tinggal kitanya ini, kalau Syiahnya, Rabarnya pasti akan menang. Kitanya yang belum tentu. Kita jangan khawatir pada beliau, kita doakan terus. Tapi itu jangan lupa pada diri kita. Kita ini kemana? Kita sampai di mana? Kita sama enggak? Ya, itu namanya tingkatan mukasyafah. Jadi ungkapan ayat fakasyafna anka ghita'aka fabasharim hadid buat para ma'sumin, buat para sekarang sudah dibuka mukasyafahnya. Banyak ulama yang dibuka mukasyafahnya, mereka tidak memberitakannya sampai ke alam jin, ke alam malaikat, ke alam barzah, sampai ke sana. Nah, kita masih bergelut dengan alam materi. Kita cinta dunia, melupakan akhirat.
Sehingga nanti kita baru dibuka kasyaf kita ini ketika akan meninggal dunia. Dan dengan penuh keyakinan, dengan riwayat yang sangat banyak bahwa setiap mukmin yang berwilayah itu akan diuji dulu untuk membersihkan dosanya dengan macam-macam ujian dan penyakit. Ketika meninggal bersih, nah, baru disebut oleh Rasulullah, oleh Imam Maksum. Di saat meninggal mereka hadir. Kita enggak dibuka kasyaf kita. Misalnya di sini malaikat hadir. Nah kita buta kita nggak lihat. Bisanya Imam Maksum hadir di setiap majelis di situ yang tidak ada maksiatnya, tidak ada gibahnya, ya. Imam Maksum hadir. Dan kehadiran ruhani bukan kehadiran fisik, perlu jalan, perlu naik grab, perlu duduk, perlu enggak. Kehadiran ruhani itu dengan sekejap. Itu namanya kun fayakun. Itu ke alam amr. Jadi ruhani itu ruh kaitan dengan alam amr. Kan ada ayat yang berbunyi, ya, yas'alunaka an-ruh ruh min amri rabbi. Atau inna amruhu idza syai'an ayaqulu kun fayakun. Ya, ketika malaikat muhadir, Imam Maksum muhadir, dia sekejap hadir datang gitu. Nah yang terakhir kita meyakini Imam Ali bin Abi Thalib melihat kita, menyaksikan kita, bergembira melihat kita mengenang beliau insyaallah. Dan salah satu kebahagiaan yang sangat tinggi di alam barzah bagi orang sudah meninggal dunia yang belum ke akhirat, tentunya kata belum kiamat, itu ada perayaan di alam barzah, acara syahada, acara wilada seperti ini, acara Asyura apalagi. Termasuk acara yang paling membahagiakan orang-orang di alam barzah yang berwilayah ketika kumpul mengadakan acara Asyura dengan Imam Husain. Ya. Tapi kita nggak rindu. Kita di sini kita Asyura kan sangat asik, senang, nangis. Apalagi di sana yang ketemu langsung Imam Husain, melihat pelakonnya langsung, dibuka tabir tragedi Karbala. Itu luar biasa. Ya. Jadi saat ini bulan Rajab, mereka dalam Rajab jumpa Imam Ali ketemu. Nah kita bilang ke Imam Ali, ya Imam Ali tolong orang tua kami yang telah meninggal dunia, kakak kami, nenek kami, paman kami semuanya, tolong Imam Ali jenguklah mereka ya Imam, berikan mereka syafaat, berikan mereka bantuan, selamatkan mereka Imam. Ya, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Ali Muhammad ajal farjahum. Ini sekelumit tentang nikmat wilayah. Kita langsung bersambung. Cuma kita bukan tidak sampai ke muka siapa, kita meyakini saja Imam mendengar kita. Imam melihat kita. Imam pasti menjawab kita dan akan mengabulkan permohonan kita. Emang Imam mau ngapain lagi? Kalau nggak begitu bukan Imam namanya. Imam bantu kita. Cuma keyakinan kita yang lemah. Imam pasti bantu kita. Sehingga orang-orang yang tidak berwilayah ketika di dunia orang tua kita karena nggak sampai, ya karena tidak ada ulama menyampaikan, karena mereka nggak berwilayah. Kenapa nggak sampai? Bukan karena menolak. Nah, dengan bantuan kita, siapa kita ini anaknya dibantu oleh Imam Maksum untuk nanti jumpa dengan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit tentang nikmat wilayah yang luar biasa. Ini kita belajar terus, kita tingkatkan terus sampai pada tingkat-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, pada tingkat tertentu kita sudah mencapai kebahagiaan. Itulah puncak kebahagiaan berwilayah, sehingga ketika kita sampai ke tingkat itu sudah bahagia. Kita tidak punya apapun tetap bahagia. Kita punya apapun kita tinggal kita nggak khawatir. Antum punya di sini punya hotel, punya mobil, punya apa? Tinggal ke Jakarta, ya ada kabar dekat antum ada kebakaran. Nah di sini lihat antum. Kalau antum berwilayah terserah Allah sudah. Antum nggak berwilayah, wah sudah gelisah, nanya telepon nggak khawatir. Jadi banjir gempa nggak karuan. Harta yang tinggalkan khawatir. Kalau berwilayah sampai ke puncak tertentu, terserah Allah. Makanya aku diambil sekarang bersiap. Ya. Sampai ada orang Iran yang berdoa bisa kita ikuti. Mereka siap untuk menghadiahkan nyawanya ketika masa ada sisa dihadiahkan pada rahbar. Mereka banyak begitu. Menghadiahkan sisa umurnya untuk rahbar. Mereka siap mati sekarang juga. Itu hadiah yang luar biasa, hadiah maknawiyah. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang berwilayah dengan sesungguhnya, bukan main-main, bukan asal-asalan. Kita tingkatkan terus sehingga kita mencapai kebahagiaan yang luar biasa. Karena janji ini janji yang menyenangkan sekali, menggembirakan. Kalau misalnya ada katakanlah gak usah presiden lah, bupati lah. Bupati Jogja misalnya berjanji pada antum semuanya, ya besok yang datang ke rumahnya
dikasih hadiah masing-masing 100 juta. Yang menjadi siapa? Bupati. Percaya nggak? Percaya, ada orang kaya. Ya. Gembira nggak? Gembira. Tapi kapan hadiahnya? Sekarang apa besok? Besok kan. Nunggu dulu kan? Nggak sabar nunggu 100 juta ini. Buat bayar utang, mungkin buat itu nggak sabar. Itu materi nggak ada apa-apanya. Ini Imam Ma'sum yang janji, Rasulullah yang janji, Allah yang janji tentang surga bersama mereka dalam raja bagi berwilayah. Kita ragu, kita nggak bahagia. Itu janji yang membahagiakan. Kita sedih, kita dalam kesulitan, kita ingat janji itu akan menghibur kita, insya Allah. Itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Bahasa pribadi sekilas tentang Fadhil Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita jawab. Iya. Ya. Ya. Ala Muhammad.